Halo guys, balik lagi bersama gue Randy di sini di X1 Production. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang layanan internet yang gue gunain untuk aktivitas sehari-hari, yaitu untuk mengupload, misalkan mengupload video YouTube, browsing dan sebagainya. Nah, internet yang gue gunain tentunya memakai jaringan WiFi. Terus apa jaringan yang gue gunain? IndiHome kah atau yang lain kah? Nah, mari kita simak setelah yang satu ini. Nah, di sini gue menggunakan layanan internet service provider dari salah satu penyedia jasa internet, yaitu CBN Fiber. Kenapa gue milih CBN Fiber ketimbang misalkan salah satunya IndiHome, Republik, Oksigen dan lain-lain? Nah, kebetulan untuk yang tiga itu yang tadi gue sebutin, salah satunya misalnya IndiHome. IndiHome gue kenapa nggak masang IndiHome? Karena menurut pengalaman gue sama teman-teman gue dan juga di kerjaan gue yang masang IndiHome, akhir-akhir ini IndiHome lagi banyak trouble, masalah. Jadi misalkan kita lagi browsing segala macam, tiba-tiba internet mati dan sebagainya. Nah, untuk yang dua tadi yaitu Oksigen Home sama MyRepublik. Gue udah pernah coba daftar, hubungi salesnya, tapi respon mereka sangat istilahnya sangat nggak responsif lah. Maksudnya gue udah nanyain, mereka juga sebenarnya udah balas chatnya, suruh Sherlock kan biasa, apakah area gue tercover apa enggak. Tapi setelah gue kirim Sherlock, kemudian nggak ada kabar sama sekali. Dan akhirnya gue nemuin salah satu penyedia jasa internet selain ketiga tersebut, yaitu CBN Fiber ini. Nah, di CBN Fiber ini gue menemukan berbagai kemudahan ya, terutama untuk proses pendaftaran awalnya, karena ini langsung direct ke salesnya. Gue nemuin info dari info CBN Fiber ini, yaitu kebetulan di depan pintu kosan gue itu ada flyer, jenis flyer yang nawarin, di situ tercantum harga-harga paket dari CBN Fiber, terus sama nomor salesnya. Langsung saja gue kontak kalian itu salesnya, terus responnya cepat, gue Sherlock, besoknya bener-bener disurvei ke sini. Dan akhirnya emang bisa dipasang dan akhirnya gue masang CBN Fiber. Padahal gue belum tahu sih seluk-beluknya gimana itu, yang penting pasang aja dulu. Kalau misalkan ntar di kemudian harinya misalkan nggak cocok, ya bisa gue cabut lagi. Nah, setelah pemasangan kurang lebih 2 bulan ya, gue mengalami experience atau pengalaman yang sangat menyenangkan ya. Terutama sebelumnya kan gue belum pernah pasang WiFi. Misalnya gue pasang WiFi juga paling numpang misalnya sama tetangga, di kantor dan sebagainya. Nah, dengan pengalaman WiFi yang gue pasang sendiri ini sungguh mengesankan. Alasan gue bilang ini mengesankan itu, lihat ini, gue lakuin speed test ya. Nah, ini kecepatan 30 Mbps tapi dapat di atas 30 Mbps untuk kecepatan downloadnya. Bahkan lebih gila lagi di kecepatan uploadnya sampai 40 Mbps. Ini benar-benar luar biasa sih. Entah ini karena masih baru atau karena apa, gue kurang tahu. Nanti gue review lagi setelah 6 bulan pemakaian. Guys. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai CBN Fiber, alangkah baiknya kita buka dulu ya apa isi box dari STB TV ini. Yaitu penyediaannya adalah Dance TV yang udah emang dipersembahkan oleh CBN Fiber dan juga MMP, yaitu Media Solution. Oke, kita unboxing dulu. Nah, oke, jadi ini yang gue dapetin selain internet ya, gue juga dapet salah satu STB dari Dance TV namanya ya, ada tulis Dance TV yang mana adalah isinya STB. Nah, STB ini berfungsi kalau misalkan TV kita itu belum Smart TV. Nah, jadi dengan menggunakan STB ini nanti otomatis TV kita menjadi smart TV gitu. Fungsinya sih agak mirip sih sama TV kabel ya, kayak umumnya, yang mana di dalamnya juga isi channel-channel ya, dalam dan luar negeri. Tapi kalau untuk STB ini lebih lengkap. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu, misalkan pemutar video dan sebagainya. Nah, kita langsung buka aja boxnya. Ini jarang gue gunain sih, maksudnya ini sebelumnya juga udah gue unboxing. Yang mana gue TV-nya udah pakai Smart TV, jadi nggak gue gunain. Nah, di dalam kotaknya ada STB-nya sendiri, ini ya, sejenis kayak receiver-nya ya. Nah, port-portnya juga agak lengkap ya, ini fokus. Nah, ini buat S atau PDIF, ini ada port AV, ada HDMI, ada LAN, juga port DC, ini buat adapternya ya, buat biar bisa nyala gitu. Di
Samping kiri ada 2 USB dan juga slot micro SD. Di depan nggak ada apa-apa. Di depan ini ada tulisan V2X, nggak tahu maksudnya apa. Ini ya receivernya. Lagi kita dapat adapternya tentunya buat nyalain STB tuh. Sama satu lagi kita dapat kabel HDMI buat nyalurin STB-nya ke TV-nya. Oke, jadi itu isi boxnya. Sekalian gue tunjukin setup pemasangannya. Sorry kalau misalkan masih acak-acakan karena maklum ya tempat baru jadi saya belum lengkap taruh di atas kursi. Ini ada routernya dari Fiberstar ya, artinya CTE sih sebenarnya. Ini dari router tersambung kabelan menuju STB-nya. Nah di sini tentunya kan STB-nya butuh koneksi internetnya ya buat apa bisa berfungsi gitu. Ini masih di sini, dari STB ada kabel HDMI yang menuju ke smart TV-nya, ke TV-nya. Nah, ini adalah tampilan menu awal kalau misalkan STB-nya belum dinyalain. Nah, tadi agak kelupaan. Nah, ini remote-nya, tadi lupa di unboxing. Cukup simpel ya untuk remote-nya ya. Kita coba nyalain STB-nya. Oh, sorry, malah matiin. Kita nyalain kali. Oke, tidak ada, pastikan sudah diaktifkan. Nah, ini ya adalah tampilan layar menu utama di apa STB-nya ya, Smart TV. Ini ada beberapa macam pilihan ya. Di sini ada TV channel, ada movie, TV guide, buat tour ya, maksudnya apa aja yang ada di dalamnya. Ini juga ada apa ya, browser, Google Chrome, YouTube, Spotify, Dailymotion dan lain sebagainya. Lebih komplek kan dari apa? Dari TV kabel biasa. Nah, ini bagi yang suka drama Korea mungkin sini banyak. Itu ya, jadi lumayan lah buat tambahan apa ya, selain internetnya juga dapat ini, worth it banget sih. Oke. Nah, jadi gue penasaran kan, dan gue mencari info tentang apa itu CBN Fiber di internet dan segala macam lah di YouTube juga. Tapi itu menurut informasinya kurang lengkap, dan akhirnya karena gue masih punya kontak salesnya, gue hubungin aja salesnya sambil basa-basi kan nanya-nanya gitu. Nah, ya info yang gue dapat ternyata CBN Fiber itu masih satu grup sama Salim Group, yaitu pemilik BCA. Nah, dari situ gue berpikir, oh pantesan kualitasnya apa ya, istilahnya jos gitu kan. Selain itu juga ternyata bukan apa ya, bukan layanan internet yang baru, itu udah berdiri sejak tahun 1995. Jadi udah sekitar 15 tahun berdiri. Makanya mereka apa ya, istilahnya menjaga kualitas dari dulu, walaupun kekurangannya itu satu cover areanya belum terlalu banyak gitu. Nah, satu lagi yang bikin gue agak heran yaitu ketika gue cek harganya di web daripada apa ya, gue bandingin sama harga yang gue dapetin. Pas gue cek di web itu ada paketan ya. Ini lebih lengkapnya ini. Nah, di sini ada yang berapa? 20 Mbps, 50 Mbps sama 100 Mbps ya. Harga yang ditawarkan beda kan, untuk yang 20 Mbps ini 299.000 dan sebagainya. Nah, untuk apa ya, yang gue pasang, gue dapat 30 Mbps tapi harganya 282.000. Itu gue kurang paham apakah itu emang harga promo pas gue pasang atau emang dari salesnya itu sendiri. Gue kurang paham ya. Yang jelas intinya kata salesnya itu harga flat per bulannya. Dan emang setelah gue cek di aplikasinya, emang harganya tetap untuk tagihan bulan depannya. Nah, untuk melakukan pembayaran tagihan itu sendiri terbilang cukup kompleks ya, cukup mudah. Kita bisa menggunakan ATM, M-Banking, via Tokopedia juga bisa, Indomaret, ke kantornya langsung juga bisa, dan masih banyak yang lainnya. Ini ada listnya ya, bisa kalian pilih pembayarannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya, misalkan kita bingung mau bayar tagihannya kemana gitu ya. Tapi kalau paling simpel sih menurut gue, kalau nggak via M-Banking ya via aplikasinya. Tapi via aplikasi juga nanti juga terhubung ke M-Banking juga sih. Jadi kalau misalkan di situ ada nomor kontraknya atau virtual account-nya, nanti kita dimasukin di M-Banking-nya via tagihannya, ntar kita di situ muncul berapa tagihannya. Itu simpel sih menurut gue. Nah, sedikit kesimpulan yang gue dapetin dari pengalaman gue memasang CBN Fiber ini selama kurang lebih 2 bulan, itu salah satunya yaitu experience atau pengalaman internet yang sangat memuaskan, yaitu jarang terjadi istilahnya trouble, minim sekali lah trouble-nya. Terus yang kedua yaitu tentang harganya yang menurut gue itu sangat terjangkau.
Tapi untuk kekurangannya sendiri yaitu salah satunya adalah coverage areanya. Memang itu CBN Fiber itu belum seluas kayak IndiHome yang bisa dibilang seluruh Indonesia lah. Ini baru kalau CBN Fiber baru menjangkau kota-kota tertentu doang. Misalkan di Jakarta juga nggak semua Jakarta itu cover areanya. Jadi mungkin kalau untuk kedepannya kalau CBN Fiber istilahnya meluaskan cakupan areanya, itu gue yakin akan menjadi penantang serius dari IndiHome, maksudnya maupun dari merek-merek lain. Ya kan yang terkenal kan di kita kan IndiHome yang jaringannya luas. Karena selain dari internet yang ditawarkan itu benar-benar real sesuai yang ditawarkan, misalnya tadi 30 Mbps ya benar-benar 30 Mbps bahkan lebih. Ya ada sih 1-2 kasus tapi ya jarang banget yang di bawah 30 Mbps, paling waktu-waktu tertentu doang. Tapi untuk overall keseluruhan itu di atas 30 Mbps terus, baik itu kecepatan download maupun uploadnya. Nah, bagi kalian yang ingin memasang CBN Fiber ini, kalian bisa akses dulu ke webnya. Nah, kalian cek dulu apakah wilayah kalian tercover apa enggaknya. Nah, setelah itu baru kalian bisa mastiin kalau misalkan area kalian tercover, kalian bisa pasang dan buktiin sendiri lah sensasi internet yang diberikan atau pelayanan yang diberikan. Apakah sama dengan gue yang rasain atau bahkan beda. Ya mungkin kalau misalkan beda itu ya tergantung jenis areanya juga ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini mengenai sedikit sharing dan review tentang CBN Fiber. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalain tombol notifikasinya ya, agar channel ini terus berkembang ke depannya. See you in the next video.